Shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita hari ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang neraka. Saudara, banyak orang takut masuk neraka, tetapi masih tetap berjalan menuju ke neraka. Ada banyak orang ingin masuk surga, tetapi dia tidak tahu jalan. Dia pikir dia sudah berjalan ke surga, tapi dia berjalan ke arah yang lain. Mari kita buka satu bagian bagaimana Tuhan menerangkan orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Mulai ayat 1 dulu. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Orang yang tidak dilahirkan kembali, orang itu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Artinya begini Bapak Ibu. Orang yang lahir satu kali saja dari papa dan mamanya, dari ayah dan ibunya, maka dia akan mati 2 kali. Dan kali yang kedua itu adalah dia mendapatkan kematian kekal atau kebinasaan kekal. Tetapi orang yang lahir 2 kali, dia hanya akan mati 1 kali, kemudian dia beroleh kehidupan yang kekal. Haleluya. Mari kita teruskan pembahasan ini, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Di ayat selanjutnya dikatakan, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Saudara, pemimpin agama tidak mengerti ini. Sampai hari ini adalah rahasia besar, misteri besar yang tidak dipahami oleh semua orang. Sehingga ada banyak orang tidak pernah dilahirkan kembali sekalipun dia sudah Kristen dari kecil. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Sebab Nikodemus adalah pemimpin agama Yahudi. Orang yang mengerti kitab suci. Seorang Farisi yang paham akan kitab suci, tetapi tidak mengerti. Dan Yesus dengan tegas berkata, orang yang tidak dilahirkan kembali tidak akan melihat kerajaan Allah. Haleluya. Saya tidak tahu posisi Bapak Ibu ada di bagian yang mana. Pastikan engkau sudah dilahirkan kembali. Lalu bagaimana seseorang bisa dilahirkan kembali? Apakah dia harus menjadi bayi ulang? Ya, dia harus menjadi bayi ulang. Lahir dari bayi. Tapi tidak secara jasmani, tapi secara rohani, Bapak Ibu. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 berkata begini Bapak Ibu. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus, yang menerima Yesus. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kelahiran pertama kita dilahirkan oleh karena keinginan seorang laki-laki dan perempuan, sehingga lahir seorang bayi, seorang anak. Tapi waktu kita dilahirkan kembali dengan cara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita mendapat kelahiran baru di dalam Yesus. Dan kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah dilahirkan kembali menjadi anak Allah, berarti Bapak Ibu sudah lahir 2 kali. Ada banyak orang lahir cuma 1 kali, kemudian hidup beragama. Saya ingin ini sejelas mungkin kita memahaminya, mengerti persoalan hidup ini. Karena ada banyak orang tidak memahaminya dan tidak pernah mengalami kelahiran kembali, sehingga dia perlu mati 2 kali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang dilahirkan 2 kali, dia menjadi manusia baru. Nah, disinilah pentingnya pembahasan ini. Mari kita lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Dituliskan di perikop ini adalah judulnya manusia baru. Artinya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa yang harus dilakukan oleh manusia baru ini? Orang yang sudah dilahirkan kembali. Saudara perhatikan di sini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi orang yang lahir kembali, dia ada Kristus di dalamnya, dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidup dalam kehidupan yang baru. Dia harus selalu hidup untuk Allah, mengerjakan kehendak Bapa di surga. Kehendak Allah mesti terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya orang ini disebut pengikut Kristus. Orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib Tuhan. Nah, orang yang menyangkal diri dan memikul salib adalah bertentangan dengan dunia. Sebab ketika kita dilahirkan kembali, kita menjadi anak Allah. Kita bukan berasal dari dunia ini lagi, tetapi kita berasal dari Allah. Kita berasal dari surga, sama seperti Yesus berasal dari surga. Dan kita diutus di bumi ini menjadi seorang utusan. Katakan, seorang utusan. Saya seorang utusan. Ya, saudara seorang utusan. Ketika saudara seorang utusan, saudara tidak sama dengan dunia ini. Saudara harus melakukan ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang di dunia ini, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Artinya apa, saudara? Artinya segala keinginan yang timbul bukan dari hati Allah, bukan dari manusia baru, tetapi dari keinginan duniawi ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, keegoisan ini harus dimatikan. Yang pertama-tama percabulan. Percabulan ini berbicara tentang hawa nafsu kita, baik jasmani maupun rohani. Ketika kita menyimpang dari Allah, itu juga percabulan rohani. Nah, kita tidak bahas lebih dalam itu, tetapi perhatikan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Yang nilainya sama dengan penyembahan berhala. Saudara, orang selalu mengecilkan arti percabulan.
Anak-anak muda, percabulan, kadang-kadang menjadi gaya hidup. Pornografi, semua orang menginginkannya. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita mulai harus mematikan. Yang dulu menjadi kesenangan, sekarang dianggap sampah. Dibuang, dimatikan. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Apalagi, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal yang itu ketika kamu harus hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, Buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi tidak ada bedanya lagi orang Yahudi, orang Yunani. Tidak ada. Karena kita berasal dari Allah. Amin. Kita menjadi satu keturunan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi harus kita matikan, kita buang. Ada sesuatu yang kita kerjakan di dalam kasih karunia. Tentu mematikan keinginan-keinginan duniawi bukan dengan kekuatan kita. Kita tidak mampu. Saudara, orang-orang dunia, dia akan berusaha, tapi dia tidak mampu. Dia ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat yang kemudian terjadi. Persis yang digambarkan Roma 1 sampai Roma 7. Roma 8 baru kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita ada di dalam Kristus, kita tidak di bawah hukuman. Berarti kalau kita tidak di bawah hukuman, kita tidak hidup dalam kegelapan. Tetapi kalau kita hidup dalam terang, kita hidup dalam anugerah, dalam kasih karunia. Kita mematikan keinginan-keinginan duniawi. Haleluya. Saudara, waktu saya dilahirkan kembali, saya harus banyak mematikan keinginan lama saya. Merokok yang sudah dari kecil saya lakukan. Kadang-kadang mabuk. Saudara, dusta, perkataan yang kotor, pikiran cabul, pornografi. Saya harus mematikannya, membuangnya dalam hidup saya. Apakah keinginan itu tidak ada? Masih muncul kadang-kadang. Saya harus kasih mati, kasih mati. Saya pernah gagal. Satu kali saya lihat dari awal sampai akhir. Saya baru sadar. Karena di tengah-tengah itu saya berkata, ini tidak boleh, ini tidak baik. Satu hari saya naik kapal dan saya nonton film. Secara resmi saudara, saya beli tiket film dewasa. Saya tidak pernah nonton. Hari itu saya ada uang, saya nonton saudara. Saya tidak mengerti. Sehingga saya tercengang waktu nonton itu. Dan saya berkata, ini tidak boleh. Kenapa bisa boleh begini? Tapi saya hanya berlaku seperti itu sampai film selesai. Berarti saya sudah melihat dari awal sampai akhir. Saudara, saya butuh waktu untuk mengakui ini kepada istri saya. Saya tertuduh. Saya butuh waktu 2-3 bulan. Akhirnya saya juga, istri saya harus mengaku kepada jemaat karena saya sudah menggembalakan. Saya butuh waktu sampai akhir tahun. Dalam momen akhir tahun saya minta ampun, minta maaf kepada jemaat. Saudara, tidak mudah. Kadang-kadang kita jatuh dalam dosa yang sama. Kita gagal mematikan. Tapi tugas kita hidup dalam kasih karunia. Kita harus benci dosa, membuang. Saya dulu orangnya adalah seorang pemarah. Tetapi saya tahu ketika saya diproses menjadi anak Tuhan, saya harus mengikuti Tuhan. Saya dulu orangnya pendendam. Tapi saya mengampuni semua orang yang mengecewakan saya, yang menyakiti saya.
Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Sudahkah engkau dilahirkan 2 kali? Kalau belum, engkau pasti akan mati 2 kali. Maksudnya begini saudara. Kalau engkau lahir baru, engkau lahir 2 kali. Waktu engkau mati, engkau akan mati seperti Lazarus. Orang miskin itu langsung dijemput oleh malaikat ke Firdaus. Tapi kalau engkau tidak pernah dilahirkan kembali, mungkin engkau seorang Kristen. Jadi engkau lahir 1 kali, sehingga engkau mati 2 kali. Orang kaya itu mati lalu dibawa ke alam maut, tersiksa sengsara di sana. Saudara, ada kesengsaraan di alam maut, menderita di sana. Dan waktu sangkakala Allah dibunyikan, orang yang mati di dalam Tuhan, maka dia akan menjadi satu dengan tubuh yang dikubur. Di kuburan akan terbuka, diberi tubuh kemuliaan, menyatu dengan manusia rohnya, menyongsong Tuhan di angkasa. Sementara orang yang mati, yang lahirannya 1 kali, mati, tidak dibangkitkan di kebangkitan pertama ini. Sampai nanti dibangkitkan dalam kebangkitan yang kedua, dia akan masuk penghakiman dan kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Saudara, ngeri kalau engkau tidak pernah mengambil keputusan untuk lahir 2 kali dengan menerima Kristus. Maka dipastikan hidupmu semaumu. Engkau menikmati hidup seperti orang kaya itu, berpesta tiap hari. Engkau mungkin dapat semuanya, tapi penderitaan kekal sudah menanti engkau. Itu kan belum tentu. Sudah pasti, saudara. Sudah pasti. Lalu orang yang lahir 2 kali, memang sewaktu hidup dia harus mematikan, menjalani kehidupan rohani. Dia harus sadar dia manusia rohani. Dia adalah anak Allah. Dia utusan Allah. Dia harus menyangkal diri, pikul salib. Ada penderitaan di sini. Mematikan semua keinginan duniawi, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tadi yang disebut percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Harus membuang amarah, kegeraman, kata-kata kotor, sakit hati, kecewa. Semua kehidupan yang sia-sia dibuang, disangkali. Tidak bebas memang. Tetapi orang itu adalah orang yang mengambil rupa Allah di dalam dirinya. Kristus makin bertambah-tambah. Kita, saya, atau saudara makin berkurang-kurang. Yang kelihatan di dalam hidup saya dan saudara adalah Kristus. Makanya pernyataan Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Saudara, bukan engkau lagi. Engkau harus sadar, hidupmu bukan engkau lagi. Ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan karena kasih kepada Kristus. Karena kita mau mengerjakan kehendak Allah. Waktu-waktu kita pakai bersekutu dengan Roh Kudus dan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Jadi jangan sampai saudara belum lahir 2 kali. Saudara, orang yang belum lahir 2 kali, hanya 1 kali, sewaktu dia hidup, sebenarnya dia sudah mati. Mari saya bacakan, saudara. Orang yang demikian, orang yang tidak menyangkal diri ini. Dalam 1 Timotius 5 ayat ke-6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Ia sudah mati selagi hidup. Tuhan Yesus pernah berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka.
Artinya ada banyak orang hidup yang lahir sekali, sebenarnya dia mati. Mati di dalam dosa. Sampai dia dilahirkan kembali, dia menerima kehidupan, benih ilahi. Sehingga dia bisa menyangkal diri pikul salib, mematikan lagi. Saya mau mengakhiri ini Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik-baik. Apakah hidupmu sudah dilahirkan dua kali? Atau engkau sebenarnya mati tetapi engkau hidup? Dengan ciri-ciri tadi. Seperti janda yang kaya, pesta. Seperti orang kaya yang digambarkan di kitab Lukas bersama Lazarus. Semuanya menggambarkan kehidupan, kemewahan, dan tidak ada penyangkalan diri. Hari ini Tuhan ada di sini. Dia ingin engkau diselamatkan, hidupmu berubah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang lahir baru satu kali dari ayah dan ibumu, usia berapapun engkau, anak-anak muda, bahkan orang-orang tua, bahkan kau yang sudah melayani di gereja, dengar baik-baik hari ini. Buka hatimu. Terimalah Tuhan Yesus. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Supaya engkau dilahirkan dua kali dan menjadi anak Allah dan menerima hidup yang baru. Sehingga engkau tidak mati dua kali. Tapi engkau cukup mati satu kali dan menerima hidup yang kekal. Mari saudaraku, buka hatimu dan terimalah Yesus. Mari berdoa bersama saya. Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Engkau kenal setiap saudara-saudara kami yang mengikuti program ini, dimanapun mereka berada, yang belum pernah dilahirkan dua kali. Tuhan, mereka mati selagi mereka hidup. Hari ini hamba rindu mereka menerima kabar baik ini, hidupnya diselamatkan. Tuhan, mereka membuka hati, masuklah dalam hati mereka. Jadilah Tuhan dan Raja, selamatkan dan hapuskan dosanya. Sejak hari ini dia milikmu, dia menjadi anak Allah dan hidup berjalan dalam kuasa Allah. Terpujilah namamu, keselamatan terjadi hari ini, surga bersuka cita. Dalam nama Yesus kami terima firman ini. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Alamilah hidup sebagai manusia baru dan berjuanglah dalam perjuangan iman. Haleluya. Tuhan memberkati.